30 Days to Better Habits, a simple step-by-step guide for forming habits that stick by James Clear. Lesson 11 of 11. Habit graduation, moving from 2 minutes to mastery. Menyelesaikan kebiasaan. Bergerak dari bentuk yang bentuk 2 menit menjadi suatu keahlian, kebiasaan yang telah menjadi keahlian kita. Jadi menyelesaikan kebiasaan yang sudah kita bangun, membuatnya menjadi mastery, dari bentuk 2 menit menjadi mastery, suatu keahlian. Congratulations, you have reached the final lesson of 30 Days to Better Habits. Today is habit graduation. Selamat, kamu sudah mencapai pelajaran akhir dari 30 Days to Better Habits. Hari ini adalah habit graduation atau tamatnya kebiasaan yang sudah kita bangun. Sebenarnya ini lebih ke complete, selesai, sudah penuh kebiasaan yang kita bangun. I use the term habit graduation for two reasons. Saya pakai istilah habit graduation tuh dengan 2 alasan. Not only because you are graduating from the course and finishing what you set out to do, nggak hanya karena kamu telah selesai dari pelajaran ini dan menyelesaikan apa yang kamu atur untuk lakukan, but also because in this lesson we will discuss how to graduate and advance from your small initial habit to larger and more impressive habits over time. Tapi juga karena di pelajaran ini we will discuss, kita akan bicara tentang how to graduate and advance, bagaimana supaya kita bisa lulus, tamat, dan advance, bergerak maju from your small, dari your small initial habit, dari kebiasaan kecil, to a larger and more impressive habits over time, kebiasaan yang besar dan kebiasaan yang lebih impressive, yang lebih hebat, menakjubkan ya, over time, waktu demi waktu. Whenever I tell people about my approach to habit and behavior change, kapanpun saya ngomong ke orang-orang tentang bagaimana pendekatan saya ke kebiasaan, perubahan kebiasaan dan perilaku saya, one of the first questions I receive is, am I supposed to stick with a small habit forever? Atau one of the first question, salah satu pertanyaan yang saya terima adalah am I supposed, apakah saya seharusnya terus tetap pada kebiasaan kecil saya selamanya? It makes sense to start with something tiny, but how do I know when to scale up? Mungkin masuk akal untuk mulai dari sesuatu yang kecil, tapi how do I know when to scale? Kapan waktunya? Gimana cara saya tahu kapan waktunya untuk scale up, untuk mengembangkan kebiasaan saya? These are important questions for anyone committed to continuous improvement. Ini pertanyaan yang penting untuk semua orang yang committed to continuous improvement, yang berkomitmen untuk melakukan peningkatan lebih lanjut dari kebiasaannya. And I'd like to close the course by offering a few useful ways to think about answering that. I'd like to menyelesaikan pembelajaran ini, course ini, dengan menawarkan a few useful ways, menawarkan beberapa cara yang berguna to think about answering that, untuk menjawab pertanyaan tadi tentang kapan waktu yang tepat untuk scaling up. When you start out building a new habit, it's exciting in the beginning because it's new. Ya, ketika kita sedang membangun sebuah kebiasaan baru, rasanya tuh it's exciting, menarik,
bersemangat gitu. In the beginning because it's new. Pada awalnya karena itu suatu yang baru. When things are new, it's novel and interesting. It's novelty, baru, sesuatu yang baru dan menarik. Over time, however, habits become routine. Sepanjang waktu berjalan, kebiasaan tadi menjadi suatu rutinitas. They become learned and the outcome become expected. Jadi sesuatu yang kita pelajari dan become learned, they become learned. They become learned. Ya, menjadi sesuatu yang dipelajari. Sudah dipelajari, bentuknya sudah dipelajari, and the outcomes become expected. Dan dampaknya itu jadi terukur, jadi apa? Jadi expected, jadi dapat diharapkan, dapat diketahui lah. Once you know what to expect, habits tend to be less interesting. Nah, ketika kamu tahu apa yang kita harapkan, sesuatu yang kita akan terjadi, kebiasaan tadi tuh jadi kurang menarik. Sometimes they even become boring. Bahkan kadang dia bisa jadi sesuatu yang membosankan. This can be one of the first signal that it's time to graduate your habit to the next level. Nah, ketika itu kurang menarik atau menjadi sesuatu yang membosankan, itu bisa jadi salah satu sinyal, satu isyarat bahwa ini waktunya untuk graduate your habits to the next level, meningkatkan kebiasaanmu ke level yang banyak. You scale up when what was previously challenging is now the new normal. You scale up when what was previously challenging. Nah, kamu meningkatkan levelnya dari yang sebelumnya challenging itu menjadi batasan new normal, suatu hal normal yang baru, karena kamu sudah scale up. When your old habit becomes boring, ketika kebiasaanmu yang sebelumnya menjadi membosankan, you know it's time to move on. Kamu tahu bahwa ini waktunya untuk bergerak. However, this can be a potential pitfall because once people get bored, they start looking for something new to do. Entah bagaimana, this can be potential pitfall. When your old habit becomes boring, you know it's time to move on. Ketika kamu tahu bahwa kebiasaan lama menjadi membosankan, you know it's time to move on. Kamu tahu ini waktunya untuk bergerak. However, this can be potential pitfall. Kamu tahu bahwa ini bisa jadi suatu jebakan, yang potensi jebakan. Karena once people get bored, they start looking for something new to do. Ketika kita merasa tadi kebiasaan kita sudah membosankan dan kita mau mengganti kebiasaannya, ini bisa jadi suatu jebakan. Karena ketika seseorang get bored, ketika dia merasa bosan, they start looking for something new to do. Dia coba cari untuk suatu yang baru untuk lakukan, a new solution, a better approach, a different program, solusi yang baru, pendekatan yang lebih baik, program yang berbeda. Pretty soon, you jump to one habit to the next, or one program to the next, and you never spend enough time focusing on one thing long enough to get result. Segera setelah itu kamu pindah dari satu kebiasaan ke kebiasaan yang lain, atau satu program to the next, and you never spend enough time, atau ke program yang lain selanjutnya, and kamu nggak pernah spend enough time focusing on one thing long enough to get a result. Cukup waktu untuk fokus ke satu hal yang dengan long enough to get a result, dengan waktumu dengan pikiranmu, dengan usahamu untuk mendapatkan hasilnya. Kamu nggak menginvestasikan waktu, tenaga yang lebih panjang untuk fokus. The key, ya,
tidak fokus tapi justru pindah-pindah karena tadi adanya kebosanan, merasa kita harus merubah sesuatu. The key is once you get bored. Nah, kuncinya adalah ketika kamu merasa bosan, you stick with the same habit. Kamu tetap pada kebiasaan yang sama, but find a new detail to master or get interested. Tapi coba cari sebuah detail, sebuah rincian kecil to master or get interested in. Sebuah detail kecil yang kita tuh ada rasanya untuk mencoba. Kita cari detail kecil yang kita coba untuk mastering, untuk pelajari supaya kita lebih baik di situ, atau sesuatu yang bisa membuat kita tertarik. Some example, beberapa contohnya, you've been writing 100 words per day and you've done that for 3 months now. Kamu udah coba bikin kebiasaan menulis 100 kata per hari. You've done that for 3 months now. Udah lakuin itu selama 3 bulan. And it's no longer interesting. Dan sekarang rasanya udah nggak menarik gitu melakukan hal itu. Rather than using this as evidence that you should jump to podcasting or video or YouTube, daripada gunakan ini sebagai bukti kebosanan tadi ya, sebagai bukti untuk pindah ke melakukan podcast atau video or YouTube, you find a new detail to obsess over related to working. Coba kamu coba cari sebuah detail yang baru, suatu detailing baru yang mana kamu pakai itu untuk membawa obses yang baru terkait dengan kegiatan menulis tadi yang sedang kamu bangun, kebiasaan menulis. Perhaps you try to master writing better opening sentence. Nah, coba mungkin kamu coba cari untuk bikin pembukaan yang lebih menarik. Opening sentence, kalimat pembuka yang lebih menarik, yang lebih baik. This renew focus on a small portion of the process, allow you to stick with a habit of writing but find something interesting in the habit. Nah, fokus yang diperbaharui ini dalam porsi yang lebih kecil of the process allow you to stick with a habit. Ini bakal membuatmu tetap pada kebiasaanmu tapi mendapat sesuatu yang lebih menarik. Ya. Sesuatu yang mikro tadi menjadi lebih menarik, membuatmu tetap untuk stick pada kebiasaan menulismu. The second thing you can do is to stick with the same habit but scale up the intensity or volume. Sebagai contoh, perhaps you begin a walking habit by putting on your walking shoes. Hal kedua yang bisa kamu lakukan adalah tetap pada kebiasaan yang sama tapi lakukan scale up the intensity or volume, peningkatan pada intensitas atau jumlahnya. For example, contohnya, perhaps you begin a walking habit by putting on your walking shoes and going outside for 2 minutes each day. Mungkin awalnya kamu mulai dari kebiasaan jalan kaki dengan pakai sepatu, keluar untuk 2 menit setiap hari. After a few weeks, this routine may be so easy that it feels boring to you. Setelah seminggu, mungkin kebiasaan ini jadi terlalu gampang dan jadi merasa ngebosenin. At this stage, you can scale up to walking for 5 minutes or 10 minutes. Setelah kamu merasakan hal tersebut, di bagian ini kamu bisa meningkatkan scale up to walking untuk meningkatkan untuk jalan coba dari yang tadi 2 menit jadi 5 menit atau 10 menit. In this case, the potential pitfall is jumping from a small version of your habit to something massive. Nah, in this case, pada kegiatan dalam kasus ini,
dalam cerita yang tadi, dalam kasus ini atau cerita yang tadi kita bahas, potential pitfall jebakan kebosanan tadi itu pindah dari a small versi kecil dari kebiasaanmu menjadi sesuatu yang lebih masif, lebih besar. Even as you graduate from one level to another, you want to be careful to maintain small incremental improvement. Bahkan setelah kamu graduate from one level to another, you want to be careful to maintain small incremental improvement. Bahkan setelah kamu selesai dari satu level ke level lainnya, you want to be careful to maintain small incremental kita harus tetap berhati-hati to maintain, untuk mempertahankan peningkatan yang kecil dan bertahap. Just because you have mastered the art of showing up doesn't mean you should jump straight to the finish line. Hanya karena kamu telah ahli dalam art of showing up, itu bukan artinya you should jump seni dalam menunjukkan, ya. Doesn't mean you should jump straight to the finish line. Bukan artinya kamu bisa langsung tiba-tiba lompat ke garis selesai, finish. This is the perfect time to continue walking along the habit shaping path from very easy to very hard. Ini waktu yang tepat untuk melanjutkan perjalanan walking along the habit shaping path, perjalanan membentuk kebiasaan tadi dari very easy yang sangat mudah menjadi sangat sulit. Start by mastering the first 2 minutes of the smallest versions of the behavior. Mulai dari ahli dalam the first 2 minutes of the smallest version of the behavior. 2 menit dari versi kecil dari kebiasaan kita. Then advance it, lalu maju to an intermediate step and repeat the process, ke langkah intermediate, langkah menengah, dan mengulangi prosesnya. Mastering each stage before moving on the next level. Belajar untuk ahli dari setiap bagian sebelum pindah ke level selanjutnya. Eventually, you'll end up with a habit you had originally hoped to build despite starting so small. Eventually, tiba-tiba ya, pada akhirnya, you'll end up with the habit you had originally. Akhirnya kita akan dapat suatu kebiasaan yang awalnya ingin kita bangun, meskipun awalnya dibentuk dari hal-hal yang kecil. Sini ada grafik mastering one habit, automaticity, repetition. Ada automaticity, ada repetition. Jadi the more we repeat the habit, bentuk otomatisasinya akan juga meningkat sampai kita mencapai garis yang namanya habit line, garis kebiasaan. Disitulah kita sudah mulai membentuk kebiasaan baru kita. Nah, ketika kita ngomongin tentang mastering a field, dari kebiasaan itu kita ingin meningkatkan. Ketika kita sudah mulai jenuh, ya, sudah mulai begini grafiknya, kita tingkatkan levelnya, volumenya, intensity-nya, sehingga dia bisa naik lagi dari bawah. Sudah mulai landai, kita naikin lagi levelnya, naik sini. Terus sudah mulai landai, naikin lagi.
Habit graduation will always be a personal choice and require some level of guesswork. Menyelesaikan habit graduation, menyelesaikan level dari suatu kebiasaan will always akan selalu be a personal choice, menjadi pilihan personal, and require some level of guesswork, dan membutuhkan beberapa level, beberapa tingkatan of guesswork, tebakan. One of the metric I like to keep in mind is choosing a new level that is exciting enough that I'm no longer bored. Salah satu matrix I like to keep in mind yang ingin saya terapkan di pikiran saya is choosing a new level. Memilih suatu level baru that is exciting enough, cukup menarik, that I'm no longer bored, yang membuat saya tidak lagi bosan, but easy enough that I know I'll be able to do it 98% of the time. Tapi juga cukup mudah, bahwa saya tahu untuk saya bisa lakuin itu kira-kira 90%. Saya pasti bisa lakuin 98%. At this stage, pada bagian ini, you simply repeat the process you have already followed. Scale up to the next level. Kebiasaan ini di bagian ini kamu simply repeat the process you have already followed. Kamu simply repeat, dengan mudah mengulang proses yang sudah kamu ikuti. Scale up to the next level. Master this portion of the behavior. Make it the new normal. Bikin itu jadi suatu bentuk level normal yang baru. And then repeat. Ulangi lagi. If at any time you do fall, of course, or you feel like it's all you can do just to show up, jika suatu saat kita keluar jalur, fall off, or you feel like it's all you can do just to show up, tidak bisa melakukan lah ya intinya. Return to your original 2-minute version. Coba kalau kamu tidak cukup yakin untuk meningkatkan, coba balik ke 2-minute version dari kebiasaanmu tadi. Finally, I'd like to share a theory of motivation that you can keep in mind as you continue to advance and expand your habits. Akhirnya, I'd like to share saya ingin membagikan sebuah teori dari motivasi yang you can keep in mind as you continue to advance and expand your habits. I refer to this theory as the Goldilocks rule. Kunci emas. Aturan kunci emas. It can be useful philosophy to keep in mind when considering how big of a jump you should take when you scale your habits up. Itu bisa menjadi sebuah bentuk pegangan, filosofi yang bisa kamu pegang to keep in mind when considering how big, ketika ingin mempertimbangkan how big of a jump you should take, seberapa jauh saya harus melompat when you scale your habits up, ketika ingin meningkatkan level kebiasaan kita. The Goldilocks rule states that humans experience peak levels of motivation when working on tasks of just manageable difficulty. Aturan kunci emas tadi, Goldilocks states that humans, mengatakan bahwa manusia experience peak levels of motivation, mengalami
level tertinggi dari motivasi when working on tasks of just manageable difficulty. Ketika bekerja pada tugas-tugas yang kesulitannya itu bisa kita atasi gitu. Not too hard, not too easy, just right. Nggak terlalu susah, nggak terlalu gampang juga, tapi pas gitu. This is precisely the region where habits remain motivating and exciting. Ini precisely persis bagian dimana kebiasaan itu tetap membuat kita termotivasi and exciting dan membuat kita tetap bersemangat. Working on challenge of just manageable difficulty is a good way to keep things interesting. Bekerja pada suatu tantangan yang bisa kita manageable, masih bisa kita capai, kesulitannya, it's a good way. Itu adalah cara yang baik to keep things interesting, untuk membuat suatu hal itu menarik. Sini ada satu diagram, ini garis Y-nya motivasi, garis X-nya difficulty. Jadi ketika kita sudah mulai naik, ada boredom. Ketika kebiasaannya sudah mulai meningkat, ada ketika kesulitannya meningkat, motivasi kita juga meningkat sampai kepada puncaknya, difficulty-nya. Ketika difficulty-nya sudah mulai naik terus, motivasi kita sampai pada puncaknya, sampai ketika difficulty-nya terus ditambah, motivasi kita justru menurun. Jadi ada bagian di mana peak di sini, ada bagian kotak di mana itulah tingkat kesulitan yang paling maksimal dalam diri kita yang bisa kita tanggung, yang mana motivasi kita tuh masih cukup baik di sana, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau kurang itu membuat menjadi bosan, tapi kalau lebih kita merasa kayaknya nggak bisa ya kita lakuin. Jadi kalau sebelumnya ini membuat kita boredom atau bosan, tapi jika kesulitannya melebihi Goldilocks zone tadi, kotak yang peak tadi, bagian motivasi yang peak, puncak sudah melewati, difficulty sudah terlalu sulit, itu membuat kita merasa kita nggak mungkin bisa lakukan, failure, kegagalan. One way to know that you're in the Goldilocks zone and staying on the edge of your ability is that you're winning enough to feel successful and failing enough to feel challenged. Satu cara untuk tahu bahwa kamu sedang berada di Goldilocks, di zona Goldilocks, and staying on the edge of your ability is that you're winning enough to feel successful and failing enough to feel challenged. Ada perasaan bahwa you're winning enough, kamu cukup berhasil untuk merasa successful, dan failing enough, bisa merasa cukup bisa aja gagal, tapi itu membuatmu merasa tertantang. The key aspect to focus on here as you're trying to expand is winning enough to feel successful. Aspek kunci yang kita fokuskan di sini adalah we are trying to expand. Coba untuk memperluas. Is winning enough. Trying to expand. Is winning enough. You are trying to expand. The key aspect to focus on here as you are trying to expand, yang aspek kunci yang fokus harus kita tingkatkan adalah winning enough to feel successful. If perasaan menang cukup, perasaan sukses, cukup perasaan to feel successful.
If at any point you expand your habit to a degree where you are no longer succeeding consistently, you know you have surpassed the Goldilocks zone and you should scale back down to something easier. You need just enough winning to experience satisfactions and just enough wanting to experience desire. Kita sudah melebihi Goldilocks zone tadi, bagian ke Jemas tadi, kotak tadi. Kamu harus scale back down, coba turunin lagi menjadi suatu kebiasaan yang lebih mudah. You need just enough winning to experience satisfaction and just enough wanting experience desire. Yang kita perlukan adalah winning, kepuasan yang cukup, satisfaction ya, dan wanting to experience desire. Just enough wanting to experience desire. Cukup, keinginan yang secukupnya dalam merasakan hasrat. Cukup menang, cukup berhasrat gitu ya, memelihara itu yang baik. Here are some example. Once you have mastered lacing up your running shoes and stepping out the door, apa nih maksudnya nih? Once you have mastered, setelah kita menguasai gimana cara lacing up, memasang tali sepatu, and stepping out the door, dan melangkah keluar, graduate to walking around to the block each day. Coba naikin levelnya untuk jalan keliling blok setiap hari, walking around the block each day. Once that easy, ketika udah lari sekeliling komplek setiap hari, coba scale up again, tingkatkan ke level berikutnya. Once you have mastered putting all the dirty clothes in the laundry hamper, kita udah membangun kebiasaan taruh pakaian-pakaian yang kotor in the laundry hamper, pada basket. Tempat pakaian kotor includes another simple cleaning task like washing a dish right after you use it instead of letting them pile up in the sink. Juga kalau kita membangun kebiasaan langsung cuci piringnya setelah kita pakai daripada naruh doang in the sink, tempat naruh piring kotor. Once that easy, scale up to include another task. Ketika itu udah merasa lebih mudah, coba scale up, tingkatkan lagi ke to include another task. Scale up to include another task. Scale up to include another task. Tingkatkan untuk masukkan tugas lain. Tambahin lagi tugas. Jadi kita udah taruh baju doang, taruh baju kotor doang ke tempatnya kan gampang. Terus kita mulai sekali ngelap lagi dengan cuci piring setelah selesai makan, itu ya medium. Sampai kita tambahin lagi apa yang kita bisa kerjakan. Once you have mastered saving $1 per week, graduate to saving $5 or $10. Continue to scale up until you feel it, then back off a touch. Lanjutin, tingkatkan lagi sampai kamu bisa merasakannya, then back off a touch. Then back up a touch. Lalu mundur sedikit ketika sudah mulai merasa sulit. Staying on the edge of your potential is more art than science. Nudge yourself a little. Nudge, dorong. Tetap pada ujung dari potensimu is more art than science. Itu lebih kepada seni daripada science. What is science in Indonesia? Science. Dorong dirimu sedikit
so you are no longer bored. Supaya kamu nggak bosan, but not so much that you're falling each time. Itu juga nggak terlalu tinggi ya, terlalu banyak sehingga kamu terjatuh, terus kamu gagal setiap waktunya. Thank you.